adalah Mujirun, seorang engraver atau pengukir gambar yang terbilang sangat langka di Indonesia. Hingga sekarang, orang yang menekuni profesi engraver tinggal sedikit. Jumlahnya bahkan tak lebih dari 10 orang. Memulai karir sejak 41 tahun lalu, kini Mujirun sudah pensiun dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Namun berbagai karyanya pada uang kertas Indonesia masih tersimpan rapih sebagai warisan bangsa. Singkat kata, umur boleh tua, namun karya tetap mendunia. Lantas, seperti apa kisah Mujirun selama menjalani profesi sebagai engraver? Dari karya yang ada 13 pecahan ini kebetulan karya saya semua dengan pada gambar utama ya, saya khusus membuat gambar utama pada uang, bukan desainer loh, nanti soalnya beda lagi, saya seorang engraver itu biasa menani gambar-gambar utama pada uang. Ya sebetulnya paling tidak saya salah satu anak bangsa pernah memberikan apa yang saya miliki untuk bangsa kita ya, mungkin untuk turunan-turunan saya atau untuk generasi perupa. Itu mudah-mudahan jadi merupakan istilahnya bisa dinilai dari ada perjuangannya ini itu merupakan sejarah barangkali kalau dinilai sejarah soalnya engraver itu kalau di kita itu masih langka, termasuk langka, dan belum tentu setiap negara itu memiliki, Mas. Sebetulnya kalau menurut saya karena saya itu orang yang mau berproses ya, dukanya itu ya kalau misalnya ya menurut saya karena proses itu memang dukanya kalau pas ngukirnya itu meleset. Wah itu kalau saya ngukir meleset, kalau sudah masuk begini tidak boleh meleset. Benar fokus. Dukanya kalau meleset tadi itu. Jadi ke bawah ke rumah, Mas. Wah kenapa kok tadi meleset? Apalagi kalau sampai ke sini sudah tidak boleh meleset karena gagal. Ini misalnya pas bikin mata, fret, innalillahi. Wah, kita akan ngulangi dari awal. Dan kalau betulin sama diketokin nanti akan menahan tinta dan uangnya kotor. Salah satu karya legendaris Mujirun adalah gambar yang memperlihatkan sketsa wajah Presiden kedua Indonesia, Soeharto, pada uang Rp50.000 keluaran tahun 1995. Kala itu ia harus bertarung melawan engraver asal Australia yang juga diminta untuk menggambar Soeharto tersenyum. Namun berkat keahliannya, akhirnya karya Mujirunlah yang dipilih oleh Sekretariat Negara. Ya kebetulan gambar Pak Harto ini istilahnya kita bisa dikatakan kompetisinya bukan dengan dalam negeri saja, dengan luar negeri juga. Karena Bank Indonesia memanggil pengukir dari Australia, Mr. Bruce waktu itu, mungkin dikhawatirkan gambar Pak Harto ini takut nanti barangkali nggak mirip, barangkali. Nah, makanya ini karena kelas Indonesia nih, mungkin ya, tapi ada baiknya juga underdog ya Mujirun baru punya pengalaman berapa tahun di bidang itu, kalau luar negeri kan dia udah istilahnya maestronya di sana. Ya kebetulan saya waktu itu saya gambar terus dinomerin. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 gambar. Saya gambar yang satu terus tak sempurnain lagi. Ternyata waktu itu masih zaman Pak Murdiono. Pak Murdiono terus gambar saya dibawa ke Seknek bawa ke Pak Murdiono bawa ke Pak Harto. Tapi ternyata yang di ACC itu sama nomor saya. Tak hanya gambar Soeharto mesem pada uang Rp50.000 saja yang melegenda. Selama bekerja di Peruri, beberapa pecahan mata uang lain pun ia lukis dan menjadi masterpiece. Adalah Pahlawan Sisinga Mangaraja 12 pada pecahan uang Rp1.000 tahun 1987. Satwa Rusa Cervus timorensis pada pecahan uang Rp500 tahun 1988.
Gunung Anak Rakatau pada pecahan uang Rp100 tahun 1991. Pahlawan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro pada pecahan uang Rp20.000 tahun 1998. Gambar Kapitan Patimura pada pecahan uang Rp1.000 tahun 2001. Tuanku Imam Bonjol pada pecahan uang Rp5.000 tahun 2001. Otto Iskandar Dinata pada pecahan uang Rp20.000 tahun 2004. I Gusti Ngurah Rai pada pecahan uang Rp50.000 tahun 2005. Ini pertama kali ini sejarah. Terus yang kedua ini rumit ini. Di matanya itu ada 5 garis itu. Saya boleh buktikan di sini. Di lingkar matanya itu 5 garis. Benar, cek silahkan di uangnya. Nah ini bikinnya satu kali di atas, ya saya bilang saya di atas baja loh ini. Ini hampir 3,5 bulan, 4 bulanan lah prosesnya. Jadi khusus bikin ini aja. Tapi saya tambahkan garudanya ini. Garudanya mungkin termasuk beda daripada garuda yang lain. Soalnya yang lainnya suka dietsan. Ini dicukil, saya cukil. Kemarin juga dilarang sama pimpinan. Ntar nggak rampung. Udah urusan saya Pak. Saya mau lembur kok. Soalnya kan ini tinggalan bangsa. Jadi sejarah, nanti uang yang mungkin agak beda garudanya yang tahun 80 punya Mujirun barangkali. Paling tidak ini loh, kalau saya itu belajar meniru pejuang-pejuang, belajar, bukan menilaikan diri saya pejuang, enggak, saya juga pengen berbakti untuk negeri saya. Teknik engraver sangatlah terbilang rumit. Menggambar menggunakan pisau dengan teknik cukil sepintas mirip teknik mengukir. Namun jika diperhatikan, teknik engraver lebih sulit karena diaplikasikan pada media kecil dengan skala 1:1. Alhasil bisa dibayangkan tingkat ketelitian dan presisi yang harus dikuasai. Penasaran ingin tahu lebih dalam proses engraver? Tim Selebritas Siang melihat langsung aksi Mujirun menoreh keahliannya. Ini plat kosong, habis plat kosong saya bersihin, saya rapikan. Habis itu ini akan saya tempel di sini. Saya buat kontur dulu, dari ambil kertas yang sesuai ukuran saya kontur pakai plastik atau film transparan. Saya bikin kontur, terus ini saya kasih lilin juga bisa, atau cat poster juga bisa. Terus yang kontur tadi kita kasih bubuk pensil. Nah nanti kita pindahkan. Ini nanti kan pensilnya ngecap di sini dan posisi terbalik. Nah sudah ada kontur, terus misalnya udah ada kontur kayak begini, ini kayak kontur begini, ada gambar-gambar ini. Nah baru kita mulai kita cukil. Nah caranya nyukil, pertama kita buat garis-garis dulu. Soalnya kita atur garis-garisnya, lari-lari garisnya, kita sesuaikan mikroskopnya. Nah baru kita garis-garis. Ini ada kontur-kontur ini, kita garis, kita kasih titik-titik jaraknya kalau perlu sesuai dengan feeling kita. Betul, kita isi arsir aja, larinya garis kemana, baru kita cukil. Nah nyukilnya begini. Sudah selesai cukil, ya misalnya ini sudah cukil dapat, ya baru dapat ini. Soalnya ini perlunya cukup lama ini. Satu model ini bisa 4 bulan ini kalau saya. Kalau model gede ini bisa 5 bulan. Ini kebetulan. Tapi kalau model standar di Indonesia ya antara 3 bulan saya 4 bulan lah untuk nyukil satu model. Tapi kalau di luar negeri 6 bulan ini. Oh, lagi 6 bulan. 6 bulan itu namanya cetaknya, dua cetaknya cetak dalam. Kalau ini cetak printing biasa karena ini bukan dari sini, cuma gambaran saja.